Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Nusdianto Triakoso dalam tutorial e-learning. Kali ini saya akan berbagi tutorial untuk menambahkan soal-soal yang akan kita tambahkan pada jadwal ujian melalui menggunakan tool quiz yang sudah kita lakukan tadi, ya. Nah, pada kesempatan ini untuk bisa melakukan hal tersebut, tahap pertama adalah Bapak Ibu login ke dalam web e-learning, kemudian masuk ke dalam kelas masing-masing dan melanjutkan jadwal ujian yang sudah kita atur menggunakan tool quiz sebelumnya, ya. Pada kesempatan yang lalu saya sudah mengatur untuk ujian tengah semester menggunakan tool quiz yang ada di web e-learning, ya. Kita bisa lihat hasilnya, ya. Jadi saya klik di situ, maka akan tampak bahwa ujian tengah semester dilakukan 2 kali dan berbagai macam penjelasan ini, tetapi soalnya masih belum ditambahkan. Nah, bagaimana cara kita menambahkan soal? Kita bisa klik tombol edit quiz. Ya, setelah kita klik tombol edit quiz, maka akan muncul halaman baru. Di sini editing quiz ujian tengah semester IPDP 1, ya. Kemudian tampak di sisi kanan ini ada maksimum grade. Jadi maksimum grade itu kita akan memberikan berapa nilai maksimum kalau mereka menjawab benar semua, misalkan begitu. Jadi total ya 100 misalkan, nanti akan kita atur. Kemudian ada shuffle. Jadi di sini kita klik supaya soal-soal yang kita berikan untuk dikerjakan tadi itu diacak oleh sistem. Nah, kemudian kita bisa tambahkan soal tadi dengan mengklik tombol add ini yang ada di kanan bawah ini. Jadi tombol add, di bawahnya shuffle ini kita klik bagian segitiganya, maka akan ada pilihan. Akan muncul pilihan bisa menambahkan langsung soal-soal tadi itu melalui a new question begitu, atau kita tambahkan soal-soal dari bank soal kita, atau ada pilihan lain, misalkan kita sudah punya bank soal yang cukup banyak, kita bisa random question. Jadi misalkan kita ingin hanya 75 soal saja yang kita berikan untuk mahasiswa, tapi kita punya soal katakanlah ada 100, maka kita bisa menggunakan ini, pilihan random question itu sistem yang akan memilihkan di antara 100 tadi itu hanya 75 saja yang akan disajikan pada mahasiswa. Kalau ini memang kita atur satu persatu soal yang mana yang akan muncul nanti di situ. Saya akan mengatur ini saja menggunakan pilihan from question bank, ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, saya ingin mengambil itu dari kategori-kategori soal yang sudah saya siapkan yang ada di question bank. Jadi saya punya banyak bank soal tentang berbagai macam kebutuhan evaluasi tadi itu, ya. Untuk modul-modul praktikum misalkan begitu, untuk self assessment, untuk belajar sendiri. Nah, saya akan cari soal UTS. Nah, di sini ada soal UTS, ada 72 soal. Jadi ini tampak bahwa di belakang soal UTS dalam kurung 72 ini jumlahnya 72 soal. Saya akan gunakan semua, ya. Jadi soal-soal urutan soal yang kita pernah buat tadi UTS 1, 2 sampai 72. Jadi saya gunakan semua, kemudian saya pilih kotak kecil yang paling atas ini, ada kotak T tadi itu, saya centang ini, maka akan terpilih semua, ya. Seluruh soal 72 tadi itu akan tercentang semua, ya, bisa tampak di situ. Nah, kemudian saya gunakan untuk saya pilih saja semua yang tercentang, yang terpilih tadi itu digunakan sebagai bahan untuk UTS tadi. Kita klik tombol hijau ini, ya, kemudian akan tersimpan. Tadi sudah kita atur, bahwa tiap halaman itu ada 5 soal, maka akan tampak seperti ini. Halaman 1 soalnya ini, halaman 2 soalnya ini, dan seterusnya, ya.
sampai sekian halaman sampai soal tadi itu habis. Jadi ada 14 halaman dengan 2 sisa soal gitu ya pada halaman ke-15. Jadi semua begitu. Dan kita bisa mencek ya masing-masing soal tadi itu berfungsi apa tidak. Misalkan kita bisa lihat previewnya. Jadi pada soal keempat katakan begitu, saya pengen lihat previewnya ya. Nah, seperti ini kira-kira tampilannya nanti ya. Kecepatan eruktasi pada ruminansia bergantung kepada pilih salah satu di antara 5 tadi itu. Jadi seperti itu. Atau soal yang lain mungkin kita pengen tahu, kita bisa klik preview ya, tanda alat pembesar ini, kemudian akan muncul halaman baru ya, pop up Windows ini. Faktor yang paling berpengaruh terhadap motilitas dan kontraksi rumen adalah ya, jadi itu kira-kira soal yang akan muncul nanti. Dan soal-soal yang lain bisa panjenengan cek pada soal-soal yang disajikan tadi itu ya. Kemudian terakhir kita akan mengatur maksimum grade-nya, berapa total nilai seandainya keseluruhan jawaban tadi itu benar. Jadi saya akan berikan nilai 100 ya, 100,00 begitu dari total 72 soal ya. Kemudian kita klik save. Andai kita masih mau mengubah lagi tampilan ya, layoutnya tadi itu menjadi 4 soal tiap halaman atau menjadi 6 soal tiap halaman, kita bisa klik revaginat. Nanti kita bisa pilih, kemudian mereka akan mengatur dengan sendirinya dan cukup mudah gitu ya. Jadi ini setelah semua pengaturan selesai, maka kita klik save. Tombol hijau di samping maksimum grade sudah tersimpan begini. Nah, jadi soal sudah ditambahkan. Nah, kita kembali ke kelas tadi itu, kita klik ujian tengah semester, kira-kira begitu. Kemudian tadi soal belum ditambahkan, ada penjelasan begitu. Sekarang karena soal ditambahkan, muncul preview quiz. Jadi kita bisa melihat masing-masing soal tadi itu dengan melihat mengklik tombol preview quiz, kemudian satu persatu soal disajikan sebagaimana kira-kira mahasiswa akan menghadapi ujian tadi itu pada masing-masing soal. Ini contoh saja saya akan sampaikan. Jadi tadi butuh password ya, jadi passwordnya saya masukkan, kemudian klik start attempt. Jadi ini kira-kira mahasiswa pun akan mengalami hal yang sama seperti ini. Saya tidak simpan ya. Jadi kira-kira seperti itu akan muncul tampilannya nanti ya. Pada masing-masing soal ada pada masing-masing halaman akan ada 5 soal. Jadi seperti ini. Kemudian masuk ke next page dan seterusnya. Nanti time left ini berjalan ya. Jadi begitu diklik tadi ujiannya selama 60 menit, maka ini hitung mundurnya akan berjalan sampai waktunya habis. Dan selesai atau tidak selesai mahasiswa mengerjakan soal-soal tadi itu, maka soal akan ditutup dan dikirimkan untuk dinilai oleh sistem sebagaimana tadi diatur pada saat kita melakukan pengaturan menjadwal ujian tadi itu ya. When time expired, jadi kemudian soal akan ditutup dan dikirimkan secara otomatis, tidak mengharuskan mahasiswa mengirimkan secara manual, karena itu akan menjadi masalah, karena mereka pasti akan fokusnya hanya mengisi jawaban-jawaban yang masih belum dijawab, kemudian lupa, kemudian memencet tombol kirimnya, dan kemudian soal tidak akan terkirim dan tidak dinilai. Nah, ini jadi problem. Jadi demikian kira-kira pengaturan ujian, termasuk dalam penyajian soal-soal yang sudah kita siapkan pada ujian menggunakan tool quiz tadi itu. Mudah-mudahan bisa diikuti. Kita akan bertemu lagi pada tutorial-tutorial yang lain bersama saya Nusdianto Triakoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.